Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, ini adalah pertemuan keempat. Sehat semuanya, teman-teman? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Doa kami tetap teman-teman dalam suasana sehat sehingga bisa mengikuti perkuliahan sosiologi agama, bukan materi pelajaran agama, tetapi sosiologi agama dengan baik. Sebelum kita menyampaikan materi atau memperdalam, karena materi sudah disampaikan di konten, kita akan memperdalam, tetapi sebelumnya saya kemarin belum menampilkan beberapa buku yang bisa menjadi referensi materi-materi kita. Ini Religion in Society. Religion in Society, ya. Ini Ronald L. Johnston. Selanjutnya tadi saya menampilkan agama dan pembentukan struktur sosial. Ini Wahyuni Esos, MSI. Ini bukunya Clifford Geertz, Kebudayaan dan Agama. Selanjutnya, studi agamanya Amin Abdullah, Profesor. Antropologi agama miliknya Adi Aceng Ghazali. Kala agama menjadi bencana. Ini adalah sebuah buku yang menggelitik Charles Kimball. Jadi kala agama menjadi bencana, padahal kalau kita ngomong agama itu kan dia dia sebagai jalan kehidupan bagi pemeluknya, tapi malah di sini ketika kala agama menjadi bencana. Wacana dan praktek pluralisme keagamaan di Indonesia, ini karyanya, ini kumpulan tulisan, editornya Ahmad Zainal Hamdi. Agama dalam ruang publik, karya Gusti A.P. Menoh. Ini sosiologi agama, Profesor Dr. H.M. Ridwan Lubis. Ini sosiologi agama, produk dari Dr. Hamzah Tualeka. Agama dan konflik sosial, ini karya Dr. Beni Ahmad Saibani. Milik saya, teman-teman kalau melihat di perpustakaan kelihatannya ada ya, sosiologi agama. Nah ini karya saya yang sudah saya tulis 2017, sosiologi agama. Waktu itu saya dokter saya belum selesai, jadi masih MSc aja, sosiologi agama. Bisa di perpus atau bisa di online juga. Itu terkait dengan buku-buku yang bisa menjadi referensi bagi teman-teman mempelajari sosiologi agama. Jadi, supaya teman-teman lebih mantap dalam belajar, selain memang dalam perkembangannya, belajar di jurnal itu lebih mantap. Ketika teman-teman mendapat tugas untuk menulis sebuah paper yang nanti akan dipublish di jurnal, memang yang lebih pas pada saat ini, belajar itu dari berbagai artikel di jurnal, karena dia adalah pasti produk riset, penelitian. Yang kedua, dia ada benturan antara misalkan pemikiran satu, pemikiran dua, dan selanjutnya. Sehingga pasti setiap jurnal ada novelty, kebaruan, dan setiap saat ada yang baru tentang perkembangan sosiologi agama. Jurnal yang dimaksud tentunya jurnal 5 tahun yang terkini. Itu teman-teman terkait dengan referensi bagi kita semuanya. Selanjutnya kita akan mengupas terkait dengan materi perkuliahan kita. Kita memperdalam saja sebentar. Ini seperti yang ada di dalam konten. Agama dan masyarakat. Sangat sosiologis terkait dengan perkuliahan kita pertemuan keempat ini. Ini review terkait dengan pertemuan kemarin, sehingga
teman-teman sebelum memasuki tentang materi kita, perlu mengingat kembali apa yang kita bahas pertemuan kemarin, supaya tidak kebingungan dalam melangkah. Agama dan masyarakat di sini adalah fungsi agama bagi masyarakat, mengerti balik, agama. Saya langsung aja ke bukan fungsi dan sudah tadi dibahas, tapi saya langsung hubungannya. Relasi agama dan teori menurut Brian Turner. Agama sebagai perangkat sosial, agama sebagai candu sosial, agama sebagai pertukaran, agama sebagai kontrol sosial, agama untuk orang feodal, agama sebagai legitimasi politik. Ini adalah hal-hal yang bisa diperhatikan oleh teman-teman di dalam mempelajari agama dalam kehidupan sosial. Jadi perspektif seseorang tentang agama, ini semua terjadi dan teman-teman tidak bisa menyalahkan. Bolehlah teman-teman mengatakan agama teman-teman adalah agama yang paling benar, itu benar. Tetapi sangat tidak baik ketika kebenaran itu dia menurut dirinya, ketika ada fenomena realita yang berbeda dengan teman-teman, itu harus direspon, kalau dalam bahasa sosiologi itu diteliti, apakah hal itu memang subjektif atau objektif. Lahirlah yang namanya relasi agama dan teori, yang selanjutnya bisa menjadi perekat sosial, bisa menjadi candu, bisa menjadi pertukaran, bisa menjadi kontrol sosial, bisa menjadi menghadirkan seseorang menjadi orang feodal, dan bisa untuk permainan politik. Yang terkini mungkin teman-teman paling sering adalah melihat agama sebagai legitimasi politik. Dan relasi agama dan masyarakat ini tentunya dalam hal ini belum ditampilkan sebagaimana apa yang menjadi tugas teman-teman. Salah satunya tugas teman-teman itu kan bagaimana kehidupan agama di dalam suasana pandemi COVID. Ya, apakah bisa menjadi bagian dari salah satu ini, atau bahkan belum. Kalau menurut saya, dia bisa masuk di wilayah politik global, bisa menjadi pertukaran, bisa menjadi perekat sosial, dan bahkan mungkin bisa tidak belum ada semuanya. Karena pada prakteknya mereka menjadi welcome ketika berbagai ritual keagamaan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Beberapa tugas dari teman-teman mengangkat tema agama, hubungan agama dengan suasana pandemi COVID ini. Kalau dihubungkan dengan dunia pendidikan, maka teman-teman juga bisa menampilkan atau mengambil, misalkan dihubungkan dengan sebagai pertukaran misalkan. Atau bahkan bisa feudalisme, karena beberapa pesantren, mohon maaf, bukan pesantren yang kemudian ini mengarah kepada negatif ya. Faktanya bahwa ada beberapa lembaga pendidikan, bukan pesantren, saya mengatakan ini, beberapa lembaga pendidikan yang menghadirkan feudalisme, meskipun berbasis agama, apapun agamanya itu. Selanjutnya, terkait dengan kontrol sosial, keberadaan lembaga pendidikan agama juga sangat berfungsi. Dan selanjutnya, itu yang kita ungkap terkait dengan keberadaan agama dan masyarakat. Itu yang kita ungkap tentang hubungan agama dan masyarakat. Apakah teman-teman mengalami yang terjadi, bahkan masuk ke misalkan pemikiran Nietzsche, pemikirannya Marx,
mengupas itu semuanya. Silahkan kalau teman-teman ada yang perlu dipertanyakan, kita bahas secara bersama. Silahkan teman-teman kalau ada yang ditanyakan. Pak, Jangan Nuria dulu, Pak. Silahkan Nuria. Baik, terima kasih. Dari PPT yang telah disampaikan oleh Pak Agus itu kan ada poin agama untuk kaum feodal. Yang kita ketahui kaum feodal itu kan kaum bangsawan ya Pak. Apakah dulu itu orang yang beragama memang mayoritas adalah orang bangsawan atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Nuria dan semuanya, agama untuk kaum feodal, agama atau menampilkan menjadi kelompok feodal. Jadi inilah yang kita perlu mempelajarinya. Mengapa itu terjadi? Esensi ajaran agama, apapun agamanya, itu digunakan untuk menjadi jalan petunjuk bagi umat, elit juga, pemimpin juga, untuk menjadi atau menuju ke jalan yang benar. Tetapi pada prakteknya, karena dia menjadi ahli agama, bisa menjadi kelompok feodal. Coba perhatikan di lingkungan teman-teman lah. Saya tidak harus menunjuk lembaga A atau B atau C. Karena dia mempunyai identitas agama dengan lembaganya, akhirnya dia menjadi misalkan besar kepala atau menjadi orang yang merasa di atas segala, di atas umatnya. Padahal seharusnya itu tidak ada, semangat untuk seperti itu. Karena Nabi dan Rasul atau pemimpin agama pun dihadirkan oleh Tuhan untuk bagaimana menyampaikan ajarannya. Ketika tokoh agama tampil sebagai orang feodal, maka itu kan menjadi masalah. Begitu juga sering agama menjadi sesuatu. Kalau saya menyebutkan nama, pasti nanti akan membuat teman-teman, loh kok bisa ya? Tapi itu terjadi. Sekali lagi, lihat di sekitar teman-teman, orang yang dia mempunyai identitas agama tinggi, selanjutnya dia merasa lebih tinggi dibanding dengan yang lain, dan akhirnya apa yang disampaikan di dalam misalkan ajarannya, itu terkadang tidak cocok. Begitu juga yang terjadi dengan pasangan sang penyampai agama itu. Nah, ketika dihubungkan dengan tema materi, ajaran agama yang sebetulnya tidak boleh seseorang itu miskin, apapun agamanya. Dan bahkan kalau kita melihat etik Protestan, Max Weber, selanjutnya menghadirkan bahwa orang Protestan itu harus bersemangat dan menjadi orang kaya semuanya. Niatnya bagus, bukan niatnya bagus. Itu adalah hasil sebuah penelitian. Selanjutnya karena etik Protestan itu mereka kaya semuanya. Tetapi sebagian pada posisi tertentu itu menjadi kelompok feodal tersendiri. Meskipun sebetulnya itu tidak semuanya kalau kelompok feodal itu. Tapi bahwa karena kekayaannya berdasarkan pada agama atau karena identitasnya berdasarkan agama, dia pada posisi seakan-akan di atasnya. Meskipun mungkin kalau kita ngomong sosiologi, mungkin itu yang melihat saja. Padahal yang bersangkutan itu tidak merasakan seperti itu. Hanya yang melihat saja mungkin. Jadi ketika dihubungkan dengan teori bahwa agama, ketika agama dan masyarakat, ini ada berhubungan, ada menampilkan orang feodal, kelompok feodal, itu terjadi. Padahal seharusnya itu tidaklah. Pada kesempatan ini, maka ketika ada hal yang tidak lurus sebagaimana ajaran agama, masing-masing agama, maka ada kewajiban bagi elit agama, tokoh agama untuk meluruskan. Apakah yang saya sampaikan sudah bisa dimengerti atau belum, Nuria?
Baik Pak, bisa dipahami. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Media. Silakan yang lain. Izin bertanya Pak mengenai PPT juga sama tentang pendapat dari Nietzsche. Tulisannya Nietzsche. Oh Nietzsche, ya Pak. Dia menyatakan bahwa keimanan ini tidak lebih dari sekedar patokan moral yang penuh tipu daya. Ini apa maksudnya? Fenomena-fenomena yang dulu sering kita dengar seperti Islam KTP, seperti itu ya Pak ya. Jadi agama bukan patokan moral. Jadi Nietzsche itu kan orang yang gundah gulana terkait dengan kehidupannya. Dia pernah berpindah agama dan selanjutnya menjadi orang ateis yang tidak percaya terhadap agama. Apa yang dialami Nietzsche mungkin juga banyak yang dialami orang-orang di Prancis atau di Jerman khususnya ketika mereka menjadi orang ateis, karena ya sering fenomena ketika itu adalah agama itu hanya sebuah simbol, bukan substansinya. Apa yang disampaikan Fatimah sedikit banyak ada kecocokannya, karena sekali lagi yang dilihat oleh Nietzsche adalah sebuah gerakan agama yang hal itu menjadikan orang sepertinya tidak tahu identitas orang tersebut, tetapi malah misalkan melebihkan keberadaan agamanya dan seakan-akan ya semuanya hilang dengan agamanya. Intinya gini, Nietzsche itu protes lah, memprotes. Bahkan sampai dia mengatakan Tuhan telah mati. Nietzsche memprotes seperti itu kan karena memang ada orang yang terjebak dengan kehidupan agama. Menurut Nietzsche, terjebaknya mereka itu menjadi sepertinya sangat tergantung dengan keberadaan agama dan Tuhan. Ya, dia berangkat bukan dari doktrin, dia berangkat dari rasionalitas. Kalau Fatimah Aulia ketika mengikuti ujian dan selanjutnya taruhlah SBMPTN kemarin misalkan, selanjutnya berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, ya Allah misalkan, semoga saya lulus, dan pada detik-detik tertentu sudah ada pengumuman ada yang banyak tidak lulus, Fatimah belum diumumkan. Doa Fatimah semakin kuat. Dalam bahasa doktrin agama Fatimah, Islam, ya doa itu adalah separuh dari ibadah misalkan, atau intinya sebagai hal yang perlu dikerjakan untuk meminta. Tetapi dilihat Nietzsche yang berbeda, karena menurut Nietzsche Fatimah itu bisa lulus bukan karena Tuhan, tetapi ya karena usaha Fatimah itu sendiri. Tidak ada hubungannya. Nah, disinilah selanjutnya Nietzsche yang tidak atau menolak doktrin, Fatimah yang menerima doktrin. Sehingga keberadaan agama jelas berbeda. Apapun yang disampaikan oleh pengikut agama, maksudnya orang yang percaya, maka dia tidak percaya lah. Sekarang pada posisi seperti ini, Fatimah yang percaya terhadap agama dengan Nietzsche yang tidak percaya pada agama, maka perlu ada titik temu terkait dengan sebuah kepercayaan tadi. Sehingga ketika ditanyakan terkait dengan Tuhan telah mati misalkan, ya kita tidak bisa menyalahkan dan tidak bisa membenarkan, hanya bagaimana rasionalisasi keberadaan Tuhan selanjutnya bisa menolong hambanya. Kalau Nietzsche atau orang-orang ateis jelas tidak bisa menerima terhadap keberadaan Tuhan. Dan pada suasana sosiologi agama ini bukan pada posisi kita menerima atau tidak menerima, tapi ada orang yang percaya terhadap agama, ada orang yang tidak percaya. Bagaimana bisa mengkomunikasikan antara semuanya, sehingga endingnya identitas agama kalau di Indonesia itu penting, kalau di Jerman itu tidak penting. Tetapi ketika dihubungkan dengan spirit kehidupan,
orang Indonesia ketika tidak agama itu sepertinya spirit motivasinya berkurang, berbeda dengan orang Jerman ataupun Perancis. Begitu Fatimah. Apakah mungkin bisa ada yang belum dijawab? Sudah Bapak, terima kasih.